Sementara sebelum hari Paskah dimulai, Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba beralih ke dunia ini. Sama seperti sentensinya ya. Mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana. Ya, ini kan sementara sebelum hari raya Paskah dimulai. Ini kan bicara nanti malam gitu kan. Ini adalah siangnya, jadi belum dimulai gitu kan. Yang di bawahnya itu adalah malamnya gitu. Jadi jangan dibilang itu hari raya belum sebelum hari raya roti tak beragi, salah. Iya, itu Di belum. Matius Jadi, pasal 14 itu hari raya roti tak beragi. Hari pertama hari raya roti tak beragi, tapi kalian makan roti yang beragi. Hanya karena katanya artos. Bahwa itu bukan unleavened loh. Unleavened itu artinya tanpa ragi. Un itu kan tidak. Leaven adalah ragi. Tapi bukan berarti roti yang tidak beragi itu harus dipanggilnya unleavened. Enggak. Ataupun artos hanya untuk yang beragi. Enggak. Artos ya roti. Roti mau roti keju, roti ayam, roti sapi, roti kambing, roti apa namanya? secara Roti. umum lah ya. Iya, secara umum. Roti beragi, nggak beragi, itu artos gitu loh. Buat apa orang Yunani bikin kata yang mereka sendiri tidak ada upacara itu. Yaitu ada roti beragi dan tidak beragi. Nggak ada. Ngapain dia bikin satu kata yang khusus bahwa ini adalah beragi dan ini tidak beragi. Buat apa? Buat mereka. Nggak ada. Mereka ya Nggak cuma ada. eleven aja gitu loh. Kalau di Ibrani memang ada. Karena mereka memang ada hari raya roti tak beragi. Maka roti yang tak beragi itu ada namanya. Tetapi di dalam Betul. perjanjian baru, bahasa Yunani, ya semua roti ya artos, seperti kayak kita sekarang. Lu makan apa? Roti apa? Roti ayam, gitu kan? Entah Kalau dia gue pakai lagi ya atau enggak, ya makan peduli. nanti pagi, makan roti. Masa perlu gue jelasin roti? Yang itu tuh, yang ada kejunya, separohnya ada coklatnya dikit, tapi ada gulanya dikit. Masa perlu begitu? Gak perlu kan? Makan apa? Perlu roti. Tadi dia mengadvokasi ini tradisi perjamuan ortodoks yang dicelupkan. Bilang itu Itu, yang benar. itu nggak berdosa itu kalau menurut aku ya. Tapi kalau menurut kamu enggak ya nggak apa-apa. Yesus kan perjamuannya udah jelas tuh, mengambil roti, membagi-bagikannya, kemudian baru mengambil cawan dan membagi-bagikannya. Nggak ada roti Iya, dicampurin cawan, kemudian dikelilingin, nggak ada. Justru itu adalah sebuah penghinaan kepada kematian Kristus kalau menurut gua. ya itu kan sama dengan Muslim kan. Muslim juga menolak dia disalib. Iya, berarti kan Yesus nggak mati, lu celupin nggak mati, dia nggak terpisah darah dan dagingnya, celupin ke dalam anggur, di anggur lagi basah begitu, kemudian diambil satu-satu. Gini loh, mereka ini nggak ngerti kalau tradisi itu timbulnya mereka dibilang purbanya yang dikatakan oleh Daniel Biantoro itu abad 4 bukan abad 1. Iya, Iya. Dan kemudian roti berubah menjadi daging beneran atau apa itu adalah dari Ambrose. Ambrose yang Tran mulai abad berapa itu? transubstansi, transubstansi. Iya, transubstansiasi itu bukan dari para rasul, nggak ada. Nggak Kita ada. menerima, biarpun kita bilang lambang, waktu menerima, kita menerimanya sebagai apa? Daging dan darah Tuhan kan? Tuhan, aku Iya, menerima tubuhmu dan darahmu, benar nggak? iya, nggak harus, Tubuh dan darah itu nggak adalah harus roti ini kan? jadi daging benar. Iya, bukannya rotinya berubah menjadi daging. Kita menerimanya sebagai tubuh Kristus, benar. Kita Betul, kita berdoa dan imani. menerimanya, terima kasih atas tubuh yang kau korbankan bagiku, terima kasih untuk darah yang Mm-mm. kau curahkan bagiku. Kita menerima sebagai tubuh dan darah, tapi bukan berarti kita mengartikannya tubuhnya, darahnya itu jadi berubah menjadi darah, anggurnya itu jadi darah Yesus, berubah substansinya. Nah, kalau andai kata dagingnya itu jadi dagingnya Yesus, maka di seluruh dunia setiap hari Minggu dagingnya Yesus ada di mana-mana, Mm-mm. di jutaan tempat. Kemudian sifat daripada you bilang manusia, Yesus sepenuhnya manusia. Lalu sifat daripada tubuh materi itu bisa hadir maha hadir. Itu kan nggak masuk akal. Ya Secara itu logika sebabnya aja nggak itu masuk. Udah sebut bentrok itu dengan sebabnya disebut sakramen, secret, sesuatu yang nggak terlihat mata. itu secret itu bohong. Secret Oh, secretin karena logikanya nggak ada. jadi secret itu bukan bohong. Secret itu sakral, sesuatu yang nggak terlihat oleh Kan dia bikin mata. teori tapi nggak masuk akal. Kemudian kenapa nggak masuk akal? Ini nggak masuk akal loh. Secret. Oh, misteri. Tapi Kan kan nggak Oh, begini, bisa dong. Bang Batu Karang.
Bang Batu Iya, Karang, kalau seandainya itu transubstansi, artinya kan ada perubahan secara materia. Nah, ketika kita minum anggur itu rasanya jadi darah, betul nggak? yang berubah bukan materinya, substansinya. Beda Ya, substansi dan materinya. tapi substansi ini Bang, sorry, saya coba masuk ke eh, Nah, apa itu sebentar. refleksi Itu sebabnya, filosofisnya. sebentar. Jadi itu Substansi ini sebabnya, kan, ya, sebentar. Kembali kepada Yesus. Itu sebabnya orang banyak meninggalkan Yesus ketika dikatakan siapa yang makan tubuhku dan minum darahku akan hidup selalu. Lalu orang marah, bagaimana kita bisa makan tubuhnya? Emang kita kanibal. Nah, mm-mm. inilah. Jadi kita makan tubuh dan darah Kristus dalam berupa roti dan anggur. Walaupun wujudnya, materinya roti dan anggur, sama seperti roti bakery, roti Holland Bakery, roti lain-lainnya. Tetapi secara substansinya dan yang tidak terlihat, secret, sakramen, itu adalah tubuh Kristus yang kita terima. Jadi kita Loh, tidak makan berarti daging mentah, Petrus, kita tidak makan. Bentar, betul, gantian. Gimana dek? Bagaimana Popu? Jadi Jadi itu, jadi iman kita itu bukan hanya iman fisika, iman kita itu juga iman yang metafisika, melampaui dunia dan akhirat, melampaui jadi dunia yang kelihatan dan tak kelihatan. Itu jadi sebabnya dalam credo kita dikatakan aku percaya kepada sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Yang Bang kelihatannya Batu Karang, roti, Bang ya. Batu Karang. Kalau gitu substansi di sini adalah sebagai iman gitu. Iman bahwa yang kita makan ini adalah darah dan tubuh dan darah Kristus gitu. Atau Enggak, yang itu tadi soal materi, perubahan materi, karena trans itu kan perubahan. nggak ada perubahan materi. Dengarkan, jangan di bahasa saya, jangan diselip-selipkan. Saya tidak mengatakan perubahan materi. Materinya tidak ada berubah apapun. Itu roti biasa, materinya. Ya, Tapi substansinya yang tak kelihatan itu sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus. Yang hidup, bukan yang mati ya, bukan disembelih, darahnya kita minum, dagingnya seperti daging daging rendang, bukan. Kita menerima Yesus yang hidup. Aku jawab ya. oke, silakan. Kalau pengertiannya seperti itu nggak ada masalah. Yaitu Iya. Yesus kan berkata, makan dagingku dan darahku. Tetapi kemudian setelah mereka meninggalkan, Yesus mengatakan apa? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Barang siapa makan aku akan hidup oleh aku. Lalu nggak bisa dimengerti secara fisik. Jadi itu di mana tertulis ya? Sebentar. Yohanes Konteksnya 6, sama. Yohanes 6. Yohanes 6. Aku harus belajar dari kalian ini. 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 6 ayat 3. Iya, kalau penjelasannya kayak Bang Petro, ada yang memaknai sampai, oh iya ini berubah jadi Yohanes 6 daging ayat dan 3. darah gitu. Makanya aku Yohanes sampai 6 mengerikan. Ayat 5. Yohanes 6 ayat 3. 63. Satu-satu bicara. 63. Yohanes 6 ayat 3. 63. Yohanes 6, 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah... Sebentar, jangan buru-buru. Pelan-pelan saudara, biar aku belajar dari kalian. 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tak berguna. Habis ini doain orang, Mak. Bapak Pendeta, ini beda konteksnya dengan Yesus yang makan tubuh dan darahku. Loh, itu Beda. lanjutan dari apa yang dikatakan sebelumnya. Enggak, ini tidak ada hubungannya dengan itu. Tubuh dan darah Yesus Kristus. Lalu yang dia ngomong ini maksudnya apa, Om? Kalau gitu. Begitu ini yang dia maksud apa? Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungguh-sungguh tentang hal itu, berkata kepada mereka, apakah perkataan itu mengunjung hatimu? Karena Yesus tidak bermaksud kita memakan tubuh mentahnya. Oke. Itu adalah perkataan surgawi, metafisika. Tetapi orang menangkapnya yang fisika. Apa kita sudah kanibal? Makanya orang itu nggak berani. Jadi perkataan Yesus itu adalah perkataan surgawi. Ya, itu sebab ini dikatakan, akulah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini akan hidup selama-lamanya walaupun dia mati. Roti itu tubuhnya. Maksudnya kalau yang di Yohanes 6 ayat 63 ini, daging di sini
kemana gitu maksudnya? Ya, jadi rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tak berguna. Ya, artinya bahwa Yesus tidak sedang berbicara tentang daging materi. Yesus berbicara tentang daging atau tubuh surgawi. Itu makanya disebutkan Adam pertama manusia tapi Adam baru adalah manusia surgawi. Kalau gitu Manusia tubuh roh. Yesus dari sorga. Gantian dong. Bagaimana? Kalau gitu tubuh Yesus dari sorga. Ya, jangan dikait-kaitkan. Kalau diskusi itu dikait-kaitkan gitu Ya, kan. aku nanya. Yesus itu, Kalau kalau dibilang tubuhnya- tubuh dari kalau sorga, Kalau tubuh fisiknya ya dari Bunda Maria kan. nah berarti inkonsisten dengan ayat ini. Loh, itu makanya dia tidak, jangan langsung ketawa gitu. Nanti ku sobek-sobek mulutmu, gak sopan Lah, begitu. memang yang Begini, kamu ngomong kawan, itu kawan. inkonsisten, Kamu itu harus Pak. punya etika. Nanti kalau saya ngomong yang kurang ajar, kamu langsung kejang-kejang. Ayo diskusi baik-baik lah. Yang kurang Kalau ajar kau lebih gimana? pintar dari aku, kalau kau lebih pintar dari aku mau Ini belajar dari bukti kalian. bahwa Bang Karena kalian Petro bodoh ini semua, gitu loh. inkonsisten dengan ajarannya. Di mana tidak konsistennya? Kamu tadi Bahwa barusan bilang tubuh dari Bahwa sorga. Lalu Yesus, dengar. Kalau orang belum selesai bicara, kau nyeletuk, apa yang kau dapat? Hanya sampah. apa yang kau Sabar ngomong? Dari dong. tadi nggak ada isinya. Sampah juga yang kau Ya, ngomong. kepalamu Udah, dari isinya. selesai. Gantian. Tik siapa radikal berhenti dulu, biarin Batu Kara ngomong. Jadi gini loh, saudara. Kalau kamu ada roh Tuhan dalam hidupmu, ya rendah hati. Saya selalu berusaha mendengar dulu. Saya mulai ribut kalau ketika saya memberi penjelasan dipotong-potong, dikait-kaitkan sana kemari nggak ada hubungannya, gitu loh. Oke, kalau gitu sekarang you jelaskan ayat 63. Itu roh yang dimaksud itu kepada apa? Tubuh di situ, daging di situ kepada apa? Sudah, kamu kalau udah bertanya jelaskan ayat 63, sudah stop. Malah beropini gitu loh. Begini kawan. Kita tidak akan pernah, baik kamu maupun saya, akan dalam damai sejahtera diskusi. Lu terlalu banyak cincong, lu ngomong aja. Kalau Lu iblis banyak keras cincong. kepalamu itu masih Lu ini iblis, makanya lu bilang tubuh Yesus itu dari manusia, manusia berdosa. Makanya iblis ini ada di dalam dirimu. Oke, gini, Petro. Lu ini terlalu banyak cincong soalnya. Petro, aku kasih setiap orang ngomong 3 menit Saya lah. mengajarkan kalian etika Kristen. Iya, Etika itu apa? ya udah. Etika itu apa? Udah, tunggu semuanya. 3 menit ya. Sekarang gini Petro, kamu bicara yang baik-baik aja. Aduh, Kepalamu dari tadi saya baik-baik, potong-potong. saya dari tadi diam Petro, jangan kamu kepala-kepalain sama saya Petro. Kurang ajar banget kamu ngomongnya Petro. Radikal dari Hong Kong. Ya toh. Kurang Jadi ajar saya menurut itu kamu, kurang Petro. ajar untuk menunjukkan betapa kurang ajarnya kalian kalau Itu Bu, berdialog, gini, berdiskusi. dia kan nggak bisa jawab, inkonsisten. Nah, Tadi dia bilang tubuh dari sorga, sekarang tubuh dari Maria. Gak Ini apa-apa, orang Bang. Radikal penipu gini, ya. kita ngalah aja dulu. Petro, aku kasih kamu waktu 3 menit. Kamu silahkan menjelaskan pertanyaannya si Radikal tadi mengenai tubuhnya tubuh dari mana. Silahkan di ayat yang tersebut. Silahkan Petro. Bukan 3 itu menit ya. pertanyaan. Jadi begini, pertanyaannya adalah Ya udah ulang dulu lah, Anda tunggu dulu lah. Kalau gitu Petro biar diulang lagi sama Radikal. Pertanyaanmu Radikal apa? Kok Tahan dia mau dulu, rubah Petro. pertanyaan Biar gue? diulang. Jangan lain bilang Iya biar lain yang diulang pertanyaannya. Tadi kamu bilang salah nih, narasiku salah. Jadi biar diulang lagi sama Radikal. Pertanyaanmu tadi apa Bang? Ulang dulu Bang. Kan tadi bahas Pak Pras bahwa Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Nah, pertanyaan saya, roh di sini berbicara tentang apa dan daging di sini berbicara tentang daging siapa? Oke, Silakan. makasih Bang Radikal. Silakan Pak Petro, jelasin. 3 menit. baik. Jadi ketika Yesus mengatakan barang siapa yang makan tubuhnya akan hidup, ya orang marah, tidak bisa menerima, ya wajar. Kenapa? Karena pikiran mereka pikiran manusia, bukan pikiran roh. Dalam pikiran manusia, ketika disuruh makan tubuh, mereka mau makan tubuh Yesus bulat-bulat, mentah-mentah. Makanya orang kabur, pergi.
Nah, Yesus mengatakan, ya, dia itu sedang tidak berbicara tentang tubuh materi. Dia tidak berbicara tentang tubuh jasmani. Dia berbicara dalam arti tubuh yang rohani. Bahwa Yesus hadir akan memberikan kehidupan, roh. Roh itu adalah hidup. Nah, barang siapa yang menerima Yesus sebagai roh, sebagai hidup, maka dia akan hidup kekal. Nah, itu sebabnya kita harus memakan, kita harus menerima tubuh dan darah Yesus, memakannya bersatu dengan dia. Tetapi seperti yang dikatakan tadi itu, bukan daging rendangnya, bukan darah mentahnya. Semuanya itu adalah rohani, yang roh, yang hidup, yang tak terlihat oleh mata, tetapi terlihat oleh roh kita. Itu sebabnya kita memakan dia dalam rupa roti dan anggur. Pada perjamuan terakhir dia mengatakan, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Ketika kita menerima roti itu, kita menerima tubuh dan darah Kristus yang sejati. Amin. Udah, Petro? Sudah, Popuku, sudah. Oke. Terima Bang kasih, Pras Om. mau tanggapin atau gimana? Tanggapin ya. Shalom. Jadi ya benar ya. Shalom. Jadi dia Shalom, Bang Yosi. 3 menit ya, Bang Tras ya, 3 menit. ya. Aku ingatin 3 menit. Oke, silakan Ya. Pak Tras. Ya, jadi dia memang bukan berbicara tubuh fisik dimakan ataupun darah dan darah fisik dimakan gitu. Kalau kamu bilang rohani, yang rohani itu apa? Roh. Bukan masalah tubuh roh, tubuh apa. Bukan bicara tentang roh. Yaitu menerima Yesus yang adalah roh ke dalam diri mereka. Melalui roh kudus yang dibagikan kepada kita. Nah, kemudian perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu kita memang menerimanya bukan tubuhnya, itunya berubah menjadi seperti kayak transubsiasi gitu, bukan. Tapi kita menerimanya itu menerima adalah fakta kematiannya. Kita menerima tubuh yang dikau korbankan, menerima darah yang dikau curahkan, bukan dalam bentuk fisik juga gitu loh. Bukannya rotinya itu jadi berubah jadi tubuh, kemudian jadi darah apa gitu, nggak, bukan begitu. Kemudian bisa memberikan pengaruh kepada kita. Yang memberikan pengaruh adalah rohnya di dalam roh kita gitu loh, melalui persekutuan dengan Tuhan. Makanya menghasilkan buah-buah roh, berbagian dalam kodrat ilahi, dia adalah roh gitu ya. Diperbaharui dari sehari ke sehari adalah pekerjaan roh di dalam roh kita. Bukan pekerjaan misteri-misteri yang seperti itu ya. Memang roh Tuhan di dalam kita semua itu misteri gitu. Tetapi bukan misterinya sampai ke arah materi, jadi itu tubuh ini nggak ada itu semua gitu loh. Nah, kita harus menghormati itu benar-benar karena menerima tubuh Tuhan ya, benar harus menghormati. Itu penghormatan tuh iya. Tetapi kalau cuman hanya seperti yang Petro ngomong ya nggak ada masalah. Yang selama ini kita dengar kan banyak yang beda. Seolah-olah benar-benar jadi tubuh transubsiasi berubah, kemudian ada kejadian bahwa tubuhnya itu benar-benar jadi itu. Ada pernah dengar gak gitu? Iya, Iya, jadi ada yang seperti itu. jadi darah. Kalau yang seperti kamu ya nggak apa-apa. Memang kita menerima, semua orang Kristen menerima terima kasih Tuhan atas tubuhmu yang kau korbankan. Aku menerima tubuhmu yang kau korbankan, menerima darahmu. Tapi bukan dalam berarti gue lagi minum darah nih. Darah nih, darah rohani nih, atau apa, nggak ada. Ya kita menerima anggur, kita menerima darah Tuhan. Ya itu kita menerimanya bukan sebagai anggur doang ya, sebagai kita karena menerima darah Tuhan gitu. Bukan ada misteri-misteri yang bagaimana ya, udah seperti yang tertulis. Misteri apa lagi? Misteri di luar dari yang tertulis gitu. Di mana datanya? Siapa yang ngajarin gitu loh. Baik, boleh saya komentar? Tunggu. Bang Pak Tras sudah selesai? Udah boleh. Oke, radikal. Saya komentar. Silakan radikal. Ntar dulu lah, Petro. Oke. Kalau boleh aku usul, karena kalian kan banyak di sini. Kan Ya. kalau boleh ketika saya komentar, saya komentari dulu, baru nanti lanjut. Kalau nanti berlanjut semua dulu, nanti kelupaan, ketinggalan yang lain. Boleh saya komentar dulu? Catat lah, Petro. Bikinlah catatan kau. Bukan masalah. Saya ingat yang bertanya lupa. Iya, gitu loh. Kalian inilah lupa. etika. Enggak, inilah yang dibilang etika. Jadi begini ya. Ketika disebut misteri, itu tidak dalam pikiran kalian. Misteri itu bukan dalam arti negatif. Misteri itu artinya sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, tetapi terlihat oleh roh. Itu adalah misteri. Baptisan itu disebut sakramen misteri.
Karena tidak ada satupun yang bisa melihat ada roh Allah atau roh kudus atau roh grace yang turun atas yang dibaptis. Yang terlihat cuma air, umat, pastor, pendeta. Tetapi ada di sana sesuatu yang tak terlihat, kuasa Tuhan yang bekerja. Itu namanya misteri. Itu makanya disebut sakramen. Saya pikir walaupun sejauh-jauhnya gereja Protestan dari Katolik, mereka pun masih mengakui sakramen. Sakramen artinya tanda misteri, tanda yang tidak dilihat oleh mata, tetapi nyata secara metafisika Allah bekerja hadir di sana. Jadi kamu salah paham bahwa ketika roti dan anggur itu adalah sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus, ketika dikatakan sungguh-sungguh, yaitu sungguh-sungguh jadi tubuh dan darah Kristus dalam rupa roti, maka kita harus menghormatinya karena itu adalah tubuh dan darah Kristus. Itu sebabnya disebut sakramen Maha Kudus. Kristus hadir di sana. Karena Yesus sendiri mengatakan, tubuhku benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Jadi ini dipersatukan di sana. Sesuatu yang benar-benar makanan, sesuatu yang benar-benar materi, roti yang kita makan itu adalah roti benar-benar makanan. Anggur yang benar-benar minuman, tetapi secara misteri itu adalah tubuh dan darah Kristus. Itu sebabnya banyak orang salah paham, bukan hanya kalian. Pada abad-abad awal, kita ini dianggap gereja itu gereja kanibal, tukang makan manusia, tukang sirup darah anak-anak, menyembelih manusia. Ya ini kesalahpahaman yang kalian ulang terus, karena tadi itu menyederhanakan segala sesuatu, tidak lebih hati-hati. Demikian, terima kasih. Ya, silakan Tok Suka dulu. Iya. Jadi yang namanya misteri itu artinya sesuatu yang belum jelas, bukan sesuatu yang tidak dilihat. Jadi entah dia mau dilihat atau enggak, ya. Tetapi ketika dia sudah diketahui itu bukan misteri. Gitu. Misalnya kita bilang, oh ini sejarah tentang masa lampau. Itu kan kita nggak ada di sana, kita nggak lihat. Tetapi jelas dijelaskan dalam sejarah. Itu bukan misteri gitu. Misteri itu artinya sesuatu yang tidak jelas, yang tidak terpahami gitu. Nah, kalau soal anggur itu, kita harus taat pada yang disampaikan pada saat dia melakukan perjamuan. Tuhan Yesus bilang begini, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Tidak pernah cawan itu menjadi darah. Cawan ini dimateraikan oleh darah. Gitu. Tahu nggak apa itu dimateraikan? Jadi jangan ngasal ngomong gitu. Jadi ketika orang mengambil cawan itu, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Ingatlah. Nah, itu pun diulangi kata zakar kan. Jadi kita mengambil cawan, kita mengingat apa yang dia lakukan. Bukan kita sedang melihat, oh ini adalah darah yang sedang diubahkan ya dari mau dibilang substansi. Substansi itu apa? Kalau mau taat pada kata, ya, taat pada definisi. Kalau orang bilang substansi, itu artinya hakikat yang konkret, bukan hakikat yang abstrak, itu bukan esensi, gitu. Esensi itu beda dengan substansi. Anda harus paham itu. Sekalipun di dalam bahasa sering orang menggunakannya secara arbiter gitu ya. Saya mengucapnya agak salah-salah. Arbiter. Secara apa? Serampangan. Suka-suka gitu. Jadi orang paham ketika Yesus bilang, ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Gitu. Jadi makanya ada yang mengatakan ini adalah lambang dari darah Kristus. Bukan ini berubah dari darah Kristus. Kita mengangkat cawan itu mengingat, dikatakan zakar, ya, zikir. Mengingat
Bukan berarti ketika kita bilang lambat, kita menghina, kita merendahkan. Enggak. Gitu. Jadi percuma itu berubah jadi substansinya berubah. Tetapi orang yang mengambil itu, ya, dia tidak menghayati itu dalam hati. Tidak merenungkan. Kan dalam artian zikir itu ada perenungan. Ada yang namanya kontemplasi. Ada yang namanya refleksi terhadap pengorbanan Kristus. Kalau itu sudah berubah, you makan, lu nggak melakukan kontemplasi, nggak melakukan refleksi, percuma dong. Lu hanya ambil itu sebagai tradisi. Jadi paham apa itu kata ingatlah gitu kan? Itu ada kata ingat di situ. Ya itu aja Kak Maria. Ya, siapa? Saya boleh? Boleh, saya respon dulu boleh? Nggak bisa begitu kalau Baik. semua direspon Jadi dulu begini saya yang ya. ketinggalan. Jadi Yang begini, lain yang ketinggalan, semua Bro. itu ada semua itu Tunggu ada Petro, ilmunya. gini, ntar Petro, biar sama-sama ngasih tanggapan, semuanya bisa jadi enak diskusinya, gitu loh. Kan lu menanggapi. Ini kan sebenarnya kan kalau dianggap tuduhan lu ada dua jaksa penuntut ya, lu bisa nanggapi nanti barengan. Silakan Bang Tras. Ya karena kalau dijawab dulu nanti topiknya lari ke yang lain tempat, udah kejauhan. Gini, yang kamu Kalau mau fair sebenarnya pertandingan ini kan katakanlah 3 lawan 1. Itu kalau 3-3 nonjokin saya dulu, setelah terima tonjokan 5 tonjokan baru saya nonjok. Saya babak belur dong. Jadi kalau saya ditonjok baru saya tonjok balik, baru maju lagi saya tonjok kalau tonjok kamu balik. nggak gini, Kita- kalau Harusnya kamu Gini. berani, Kita kalau tidak kamu sedang berani- melawan kamu loh. Saya dengan Pak Pras ini bisa aja beda. Ya, Jadi saya kamu bukan jangan beda. merasa dilawan. Beda sama Saya kamu. baik, saya mau izin dulu karena mau misa, mau berkurban kudus, mau ekaristi. Ya, saya oke. nanti kita lanjut lagi. Mohon maaf kalau ada kali berkenan ya. Oke. Semoga Menerima Tuhan roh kudus mengampuni itu bukan melalui segala baptisan ya, kekurangan dan melalui iman ya. Di dalam bahasa-bahasa Alkitab kita. nggak ada melalui baptisan menerima roh kudus itu nggak ada ya. Oke. Nah, baptisan itu kan ada pencurahan Roh Kudus. Kamu dibaptis di mana sih? Lah, Kamu itu lihat ayat Alkitab Cornelius dong. Ayat itu Alkitab mengatakan Cornelius karena iman beroleh roh yang dijanjikan, bukan oleh karena baptisannya. Cornelius Iya, itu jadi, gimana jadi tuh? menurut Dia belum baptisan itu dibaptis. apa itu? Hanya iseng-iseng, main kelereng. Nah, Cornelius itu dia belum dibaptis sudah Nggak, terima roh nanti kudus. Itu ada nanti Bang pernyataan Cornelius. kepada realita Nanti rohani yang Cornelius. terjadi di dalam kita dan Ngarang nih iman. Petro. Terserah kalian lah, Ketika sebuah Kristen kondisi modern, yang Kristen baru, abal-abal, semua kalian lah. Semua kalian atur, semua kalian Ya lu kalian Kristen definisi nggak yang paham lain semuanya. apa-apa. Pokoknya lah. mana Saya ajaran mau izin Segala dulu ya. sesuatu lu Empat. jadikan tradisi yang lu nggak paham. Semua kalian definisikan ulang. Semua suka kalian. Terserah kalian aja. Itu sesuai Cornelius. Alkitab. Kamu justru nggak sesuai Alkitab. Orang ngarang dia. Gini, Cornelius justru yang nggak sesuai dibaptis. Alkitab. Gini loh, dia tuh mendefinisikan sesuatu berdasarkan abad 4, abad 5, abad 6. Dan itu menggantikan Alkitab. Kita itu berdasarkan Alkitab yang tertulis oleh tulisan para rasul. Lalu lebih tinggi mana yang tertulis di dalam para rasul atau penentuan mereka di abad 3, 4, 5? Gitu loh. Jadi mereka ini mengagung-agungkan Bapak Gereja, tujuannya adalah untuk menggantikan firman Tuhan gitu loh. Adalah untuk menggantikan dan mendirikan sebuah agama baru, yaitu Ortodoks Timur, Ortodoks Koptik, dan Katolik gitu loh. Ya, dan penghormatan mereka terhadap Alkitab kurang. Iya. Nah, Kan ada hadis. Protestan itu pada waktu protes nggak Hadis. bisa protes sepenuhnya. Kalau dia protes sepenuhnya, penduduk belum tentu bisa ngikutin. Contohnya nih, si Martin Luther itu dituduh tidak menganggap bahwa Maria itu perawan abadi. Lalu si Luther jawab gitu ya. Nah, kenapa sampai gereja Katolik menuduh hal itu kepada Luther? Tujuannya adalah supaya kebudayaan yang sudah tertanam di orang-orang, jikalau hal itu dilanggar, jadi Luthernya ditentang lagi. Jadi Katoliknya yang Benci. jadi itu tetap ada kondisi di mana walaupun ada reformasi, tidak bisa segalanya diperbaharui. Karena kalau diperbaharui,
reformasi itu akan gagal gitu. Jadi Tuhan terbatas memberikan terang kepada Luther bahwa apa yang harus diperbarui. Tapi melalui waktu dan lewat waktu, maka kemudian kebenaran itu dibukakan oleh satu tokoh ke satu tokoh, satu ke tokoh ke satu tokoh. Begitu. Jadi Tuhan menciptakan, setan merusak, Tuhan memulihkan gitu. Jadi itu harus ada lihat pekerjaan Tuhan ya. Benar nggak? Tuhan menciptakan, lalu setan merusak. Lalu Tuhan memberikan karya penebusan. Benar nggak? Nah di dalam kehidupan seluruh sejarah juga demikian. Ada pekerjaan Tuhan yang dimulai, lalu ada pengerusakan setan, lalu kemudian ada pemulihan yang Tuhan lakukan. Sejauh mana setan bisa bekerja? Nggak bisa. Gitu loh. Nah ayatnya ada nggak di agama kita? Ada. Yaitu Paulus begitu dia mau meninggalkan orang-orang di Efesus di dalam Kisah Para Rasul, dia mengatakan setelah ini ada serigala buas yang akan masuk ke antara kalian. Lalu kemudian Paulus juga mengatakan ada ajaran tradisi manusia dan isapan jempol. Lalu Yesus sendiri berkata kepada Yohanes bahwa gerejanya itu akan kemasukan oleh pimpinan-pimpinan yang mengajarkan ajaran-ajaran lain. Dan kemudian mengajarkan seluk-beluk iblis. Nah, seluk-beluk iblis ini dalam bahasa aslinya adalah the deep of Satan. Apa itu the deep of Satan? Yaitu ini misteri, itu luar biasa, ini begini. Sepertinya ngerti, ngarang. Ngarang? Ada, Tadi dia bilang misteri itu kan saya ngakak tuh. Iya, misteri. Tapi kelihatannya gini, kelihatannya sangat beribadah. Dan itu kelihatannya sangat agamawi sekali. Dengan sikap, dengan perbuatan. Jadi itu adalah kamuflase daripada pekerjaan si jahat gitu loh. Kalian jangan sangka bahwa itu benar. Iya, kayak mistik-mistik gitu kan. Iya, jadi kelihatannya penuh ibadah. Kayak dipikirnya kalau yang ibadah itu hanya di Kristen. Oh, kalian kalau lihat agama-agama kafir kayak menyiksa diri, asestisme, ya kan? Berpuasa, bertapa, meninggalkan segala kehidupan. Ya, meninggalkan kehidupan menjadi orang miskin, membagi-bagikan semua yang dia miliki. Oh, itu ada di agama-agama, itu dari Tuhan. Itu adalah membuktikan kebenaran. Iya. Jadi hati-hati kita ngelawan yang kayak gini juga sebenarnya mereka ini seolah-olah lihat aja dari bajunya, pakaiannya, kelihatan kudus, bersih, putih-putih, itu kan? Atau hitam-hitam. Itu kata teman kita di TikTok juga. Itu ibadah luaran. Bilang gini Pak Pras, itu yang timur ini, yang orto ini, mereka sembahyang kepada 365 santo kan, orang suci kan, dan salah satunya Buddha. Masa sih? Iya. Bersama kali, mereka ngakunya bersama. Orang suci kan, santo. Iya. Nah, salah satunya itu, ini coba saya undang nih, mudah-mudahan saya tidak salah ya. Saya hanya, ya, hati-hati. Dia kan pelajari itu. 365 Bang. Jadi setiap hari itu ada doa kepada satu-satu kan, satu persatu gitu. Ya makanya gini ya. Kalian jangan berpikir yang berasal dari iblis itu sesuatu yang jahat, yang kotor, yang najis. Loh, Paulus berkata yang dari iblis itu apa? Melarang orang kawin, melarang makanan yang dibolehkan oleh Tuhan. Loh, itu kan kelihatannya jangan jama ini, jangan sentuh itu. Semuanya hanya mengenai barang-barang yang akan binasa. Gitu loh. Itu adalah agama buatan manusia. Ya, namanya serigala berbulu domba. Jadi itu adalah perhambaan. Karena iblis itu memperhamba manusia gitu loh. Sedangkan Tuhan itu memberikan kemerdekaan gitu. Tapi kemerdekaan itu membawa kepada kehidupan yang bukan merdeka lepas dari Tuhan. Bukan merdeka buat dosa ya, suka-suka. Iya, bukan seperti itu. Tetapi menjadi diri sendiri dan berubah oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Teringatnya mereka berarti perjamuan kudus boleh pakai roti beragi tadi kayak katanya si Petro. Justru rotinya beragi. Nah, roti beragi, gini, mereka menghormati Tuhan. Tetapi mereka pakai roti beragi. Sedangkan ragi di dalam Alkitab itu rata-rata bicara tentang keburukan, sesuatu dosa, satu ajaran yang salah. Itu semua ragi. Lalu kemudian lu mengatakan itu apa? Jadi tubuh Yesus ada dosa. Tubuh Yesus cemar. Kan masalah.
Ya kalau kamu nggak merasa begitu ya terserah. Kalau gua sih kagak mau. Begitu gua lihat rotinya beragi, Iya, disuruh gua makanya. perjamuan kudus, gua juga nggak mau. Berarti mereka pakai Iya, roti beragi, bukan hanya dicelup doang. Bukan cuma dicelup, tapi juga beragi. Iya, rotinya roti beragi. Waduh, kacau ya. Aduh. Ya makanya. Itu, Itu ajaran abad berapa? Itu kalau mereka gini loh, sering kali ngomong rasulia. Rasulianya bohong. Kalau beneran gua ikutin, nggak ada datanya. Oh itu gereja itu mula-mula ortodok doang, Bang. begini-begini. Itu Katolik Itu kalau ortodok kalian doang, Bang. baca sejarah, hah? Itu di Gua Katolik saya nggak ortodok tahu. doang atau Katolik? Nggak, gua biasanya sih malas nyelidikin yang nggak terlalu penting. Cuman gara-gara ada pembicaraan ya gua bicara apa adanya. Males, itu di males batal kita ngurusin yang gitu-gituan. Tapi kayaknya ortodoks itu. di Sekarang Katolik Roma enggak sih. sekarang roti nggak beragi, kerupuk kebanyakan, bukan roti yang beragi. Memang gini ya, memang gini. Ada semacam sinkretisme atau akulturasi ya, bukan sinkretisme, lebih tepatnya akulturasi ya. Misalnya karena pemberitaan Injil, akhirnya nama anak domba digantikan menjadi anak babi gitu kan di Papua. Nah, kayak di Ambon itu anggur itu memang nggak ada. Jadi digantikan dengan minuman arak tradisional daerah setempat. Tetapi kan sebenarnya kalau orang-orang ini kan paham kan, mereka pada mulanya kan belum mengerti. Dalam artian penginjilan itu dimaksudkan supaya mereka menerima kan. Tetapi kan minuman seperti ini juga kan membawa kemabukan dan berbagai macam kan persoalan. Nah itu awalnya itu biasanya ditolerir. Tapi ketika gereja itu udah mulai besar, kan nggak mungkin dong dibiarin terus gitu. Kan ada pengajaran yang membawa orang kepada kebenaran yang terang. Kan? Sehingga orang melihat, oh cara-cara seperti ini harus ditinggalkan. Harus ganti yang lebih baik gitu. Nah, memang saya dengar ada teman-teman saya ngomong gitu di Ambon, tapi itu karena pemberitaan Injil baru masuk gitu. Kayak di Papua gitu kan. Anak babi Allah bukan anak domba Allah. Mau gimana? Itu kan pendekatan kan. Karena pemberitaan Injil juga masuk ke Yunani. Kenapa nggak pakai kata Elohim aja? Ya pasti pakai kata Theos gitu. Tapi kan itu kan bahasa umum ya, nggak masalah sih kalau menurutku. Nah, persoalannya mereka tidak mau belajar, tidak mau mencari tahu maksudnya apa sih gitu kan. Kan gitu. Nah, begitupun yang di Papua kan pada akhirnya mereka juga sadar, oh maksudnya anak domba Allah itu kayak gini. Akhirnya mereka mulai ganti bahasa mungkin kan, kosakatanya. Tapi yang Kalau parahnya, ini mereka klaim dari penerus para rasul. Itu yang lucu kan? Kok lu bilang lu penerus? Kok kayak gini? Jadi gini loh, kayak bro tadi bilang, kalau di daerah ini mereka mau mengadakan perjamuan ya, ini yang udah percaya. Tapi di daerah situ nggak ada namanya anggur, ini buah anggur, iya kan? Seharusnya kan memang pakai buah anggur. Apakah bisa pakai buah-buah yang lain boleh untuk jus. Boleh. Kalau kami boleh, Jus. karena Torah itu nggak membebani, tapi fleksibel. Oke, Tuhan Iya, kasih karena keringanan. jadi Nggak Nah, strict. kalau gua contoh pikir nih, sih gini, karena mungkin di daerah itu, di sana kan hasil buahnya anggur lah yang paling terkenal ya, bisa dibikin kebanyakan orang minum ya. Mungkin di daerah lain ya ada hasil buah-buahan yang pengganti anggur karena nggak ada buah anggur. Nah, itu mungkin boleh gitu ya. Ya, Iya. boleh, semangka juga boleh, jus jeruk semangka juga ya. boleh. Apapun itu, yang menjadi permasalahan gini, Bang. Selama kamu mengimani itu adalah darah Kristus dan